499, terobosan ganda. Selama kamu mengerti, penguasa kota peri mengangguk. Pada saat itu, dia menjelaskan kepada Xia Feng poin-poin penting dan metode penanaman maksud pedang abadi, dan Xia Feng memenuhi harapan dan dengan cepat memahaminya. Setelah menerima instruksi dari penguasa kota abadi, Xia Feng segera mulai mengikuti metode penguasa kota abadi dan mulai mencoba mengembangkan maksud pedang abadi, dan dia tenggelam dalam latihannya. Untuk sesaat, aula terdiam. Lin Chen dan Xia Feng duduk bersila di tanah, dengan mata tertutup, dan mereka dengan cepat mempraktikkan misteri mereka sendiri. Pertemuan adalah takdir. Penguasa kota peri memandang mereka berdua dan menghela nafas pelan. Kemudian, matanya tertuju pada beruang kecil yang kejam tidak jauh dari situ. Ho ho. Ketika Lin Chen mulai berlatih, beruang kecil itu melompat dari bahu Lin Chen dan tinggal sendirian. Pada saat ini, melihat penguasa kota abadi menatapnya, wajah lelaki kecil itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi harapan. Jelas juga berharap penguasa kota peri bisa memberinya nasihat. Penguasa kota peri tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu banyak tentang monster, tapi saya punya buku di sini. Anda dapat membacanya sendiri." Setelah mengatakan itu, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah buku yang sangat tipis, yang terlihat sangat kuno. Buku itu, di bawah kendali penguasa kota peri, dengan cepat terbang ke depan si kecil. Apa yang tertulis di atas adalah semua karakter monster. Itu adalah pengalaman budidaya Raja Monster kuno di alam hidup dan mati. Kata penguasa kota abadi. Si kecil adalah monster tingkat rendah tingkat ke-7. Ia telah membuka kecerdasan spiritualnya, dengan kearifannya, mampu memahami buku secara utuh tentunya hanya sebatas buku monster saja, jika itu buku manusia maka si kecil tidak akan bisa memahaminya. Setelah mendapatkan buku tersebut, si kecil langsung berbaring di tanah, mengulurkan cakarnya untuk membuka halaman judul buku kuno tersebut, dan mulai membaca. Namun, jika dilihat sekilas, wajah si kecil menunjukkan ekspresi ngeri. Hal itu jelas tercatat di buku kuno. Terkejut dengan isinya, si kecil membacanya dengan cermat dan benar-benar tenggelam di dalamnya. Saat sedang membaca buku-buku kuno, tubuh si kecil mulai membesar secara perlahan, dan dia menunjukkan jalan dewa binatang. Si kecil sepertinya telah menemukan metode kultivasi dalam buku-buku kuno. Setelah tubuhnya bertambah besar, ia menyerap sejumlah besar energi langit dan bumi setiap kali ia menarik napas. Saat ia dengan panik menyerap energi langit dan bumi, tubuhnya kembali melejit. Setelah beberapa saat, tingginya mencapai 20 kaki, tinggi dan megah. Jalan Dewa Binatang. Melihat beruang kecil yang kejam itu menunjukkan jalan Dewa Binatang itu, pemilik kota peri mau tidak mau menunjukkan keterkejutan di wajahnya lagi. Dia memandangi beruang kecil yang kejam itu, lalu memandang ke Lin Chen, menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati, yang satu menguasai jalan Dewa Binatang, dan yang lain memiliki warisan pedang penghancur. Jika mereka tumbuh dewasa, saya khawatir hanya sedikit orang di alam hidup dan mati akan berani berurusan dengan mereka. Bukan berarti setelah menerima warisan dari balai warisan, orang tersebut tidak akan terkalahkan. Jika tidak, jika Anda tumbuh besar dan mati di tengah jalan, Anda juga sia-sia. Tetapi jika prajurit yang telah diwarisi oleh aula warisan tumbuh besar, maka kekuatan mereka pasti akan menjadi yang terbaik di antara prajurit dengan level yang sama, dan mereka juga akan dilindungi oleh kekuatan besar. Penguasa kota abadi tidak melakukannya pikirkan lagi, sosoknya dalam sekejap, dia menghilang ke aula. Setelah penguasa kota abadi pergi, Lin Chen dan Xia Feng masih tenggelam dalam budidaya. Latihan ini berlangsung selama 2 bulan. Jika itu adalah masa lalu, Lin Chen tidak perlu menembus niat pedang penghancur tingkat kedua ke tingkat ketiga. Alasan mengapa dia menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencoba menerobos maksud pedang penghancur dalam waktu yang lama adalah karena dia mencoba berlatih dengan cara alternatif. Setelah mendapat bimbingan dari penguasa kota abadi, Lin Chen juga memahami bahwa ada banyak jenis misteri, dan ada banyak cara untuk mempraktikkan suatu misteri dan misteri. Jika Anda menemukan metode yang tepat untuk diri Anda sendiri, tidak hanya akan kecepatan latihanmu akan jauh lebih cepat, tapi kamu juga akan mencapai terobosan dalam misteri, dan pada akhirnya, kekuatannya akan semakin meningkat. Ini juga alasan mengapa Time Sword Inten Lin Chen menerobos ke level kedua, dan Time Sword Intention Sialan memiliki kemampuan yang berbeda setelah menembus ke level kedua. Niat pedang penghancuran, satu serangan pedang, hancurkan dunia. Ketika Lin Chen sedang berlatih, dia tidak bisa tidak mengingat adegan ketika pria paruh baya berkulit putih menggunakan niat pedang penghancuran di aula warisan untuk menerima warisan ilmu pedang.
Faktanya, pria paruh baya berkulit putih tidak hanya mengajari Lin Chen maksud pedang penghancuran, dia juga mendemonstrasikan 7 maksud pedang lainnya kepada Lin Chen. Demonstrasi ketujuh maksud pedang ini tidak sedetail mengajarkan maksud pedang penghancuran, tetapi jika Lin Chen menganalisis dan mempertimbangkannya dengan cermat, dia juga dapat memahami sesuatu darinya. Ketika pria paruh baya berbaju putih menggunakan pedang penghancurnya, kekuatan pedang kedua puluhan kali lipat dari pedang pertama, dan kekuatan pedang ketiga puluhan kali lipat dari pedang kedua. Pedang Dzogchen, satu pedang itu bisa menghancurkan seluruh dunia. Lin Chen menganalisis dalam pikirannya, mencari caranya sendiri untuk mempraktikkan misteri. Sambil berpikir dalam benaknya, sosok yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di benak Lin Chen. Masing-masing sosok ini memegang pedang dan mencoba menampilkan niat pedang penghancur tingkat ketiga. Di tangan pria paruh baya berkulit putih, kekuatan niat pedang penghancur tingkat ketiga sangat kuat. Dengan satu serangan pedang, bahkan orang kuat di alam Baoyuan akan terbunuh. Namun, metode budidaya Lin Chen adalah salah. Jika dia mengikuti metode sebelumnya, terobosan, saya khawatir kekuatan niat pedang penghancur tingkat ketiga hanya dapat mengancam rata-rata pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan. Pada saat ini, hati Lin Chen tiba-tiba bergerak. Semua perhatiannya terfokus pada salah satu sosok yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Angka-angka ini semua diubah oleh Lin Chen. Kekuatan jiwanya sangat kuat. Dapat berubah menjadi ribuan atau bahkan puluhan ribuan angka untuk latihan, dan pada saat ini, Lin Chen menggunakan angka-angka ini untuk menemukan metode yang paling cocok baginya untuk melatih pedangnya. Kemudian mereka melihat sosok ini memegang pedang erat-erat di kedua tangannya, dan menebas ke depan dengan pedang. Segera, sejumlah besar pedang penghancur tingkat ketiga dengan momentum yang menakutkan mengalir dengan gila-gilaan, menutupi area yang luas di sekitarnya. Dalam hal kekuatan, itu setidaknya 2 tingkat. Tingkat niat pedang penghancur 10 kali lipat atau bahkan lebih. Kekuatan jiwa Lin Chen dengan kuat menyelimuti sosok ini. Momentum, kuantitas. Melalui kekuatan jiwanya, Lin Chen melirik sosok ini, dan matanya tiba-tiba berbinar. Di masa lalu, ketika Lin Chen mempraktikkan maksud pedang penghancuran, dia pertama kali memahami maksud pedang penghancuran, kemudian mulai berlatih, mengintegrasikannya ke dalam maksud pedang penghancurannya sendiri, dan akhirnya mencapai terobosan. Tapi niat pedang penghancuran sosok ini bukanlah sebuah terobosan, dia telah meningkatkan jumlah maksud pedang penghancuran ke tingkat yang sangat besar, dan kemudian meningkatkan momentum maksud pedang penghancuran tanpa batas. Niat pedang penghancur dikenal dengan kekuatan penghancurnya yang kuat. Pada saat ini, dikombinasikan dengan jumlah yang besar dan momentum yang mengejutkan, kekuatan yang ditampilkannya 10 kali lebih kuat daripada niat pedang penghancur tingkat kedua. Setelah menemukan poin kuncinya, Lin Chen tiba-tiba menjadi bersemangat. Untuk menyempurnakan niat pedang penghancuran dan menekan orang lain dengan momentum yang menakutkan dan jumlah yang besar, maka Lin Chen sekarang akan meningkatkan niat pedang penghancuran tingkat kedua ke tingkat 3. Dia hanya perlu meningkatkan aura dan kuantitas niat pedang penghancuran. Faktanya, kuantitas dan momentum dari niat pedang penghancur hidup berdampingan. Ketika kuantitas mencapai tingkat tertentu, momentum yang dibawanya juga sangat besar. Mulailah berlatih sekarang. Segera, Lin Chen tidak lagi memikirkan metode budidaya, dan dia mulai memahami maksud pedang penghancuran dengan sepenuh hati. Saat dia dengan panik memahami maksud pedang penghancuran, sejumlah besar maksud pedang penghancuran tiba-tiba dilepaskan darinya. Tubuh, menutupi sekeliling, kegilaan berkecamuk, itulah sebabnya penguasa kota abadi dan Xia Feng tiba-tiba melihat sejumlah besar niat pedang destruktif dilepaskan dari tubuh Lin Chen. Namun, tidak mudah untuk menembus ke tingkat ketiga berdasarkan kuantitas dan momentum dari maksud pedang penghancuran. Saat dia dengan gila-gilaan memahami maksud pedang penghancuran, jumlah maksud pedang penghancuran di tubuhnya juga meningkat dengan cepat, meningkat pada kecepatan yang sangat mengerikan. Jika penguasa kota abadi tidak memasang perisai pelindung pada Lin Chen, maka pelepasan niat pedang destruktif Lin Chen mungkin akan mengguncang seluruh kota abadi. 2 bulan telah berlalu dalam sekejap mata, dan acara kota peri telah berakhir. Namun, ini adalah area rahasia kota peri, dan penjaga kota peri tidak dapat datang. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan Lin Chen dan Xia Feng meninggalkan kota peri. Hei, hei, hei. Pada hari ini, niat pedang destruktif yang mengelilingi tubuh Lin Chen tampaknya telah mencapai titik kritis. Tiba-tiba, semua niat pedang destruktif mulai pulih, dan memasuki tubuh Lin Chen dalam sekejap mata. Dengan semua niat pedang destruktif ini,
Semua setelah memasuki tubuh Lin Chen, aura menakutkan meletus darinya yang 10 kali lebih kuat daripada saat dia menggunakan maksud pedang penghancuran 2 bulan lalu. Berhasil. Lin Chen membuka matanya, ekspresi kegembiraan di wajahnya. Niat pedang penghancuran berhasil menerobos dan mencapai tingkat ketiga. Kali ini, metode Lin Chen dalam menerobos maksud pedang penghancuran didasarkan pada momentum yang mengejutkan dan jumlah yang besar. Itu tidak lagi didasarkan pada waktu ketika maksud pedang penghancuran tingkat pertama menerobos ke maksud pedang penghancuran tingkat kedua. Niat pedang adalah dasarnya. Setelah menggunakan metode ini untuk menerobos, kekuatan pedang penghancur tingkat ketiga adalah 10 kali lipat dari pedang penghancur tingkat kedua, dan masih banyak ruang untuk perbaikan. Jika Lin Chen sepenuhnya menguasai yang ketiga pedang penghancur tingkat, lalu dia bisa menggunakannya saat itu keluar, itu pasti puluhan kali lebih kuat dari niat pedang penghancur tingkat kedua. Itu tidak jauh lebih lemah dari niat pedang penghancur tingkat ketiga yang digunakan oleh orang paruh baya pria berbaju putih. Gemuruh. Pada saat ini, ada gemuruh di dantian Lin Chen, yang membuat Lin Chen tertegun. Yah, apakah kultivasiku akan menerobos? Lin Chen melihat ke dalam, dan wajahnya tiba-tiba menjadi lebih gembira. Sebelum Lin Chen datang ke kota abadi, budidayanya di puncak alam Dao sejati telah sepenuhnya terkonsolidasi. Untuk bulan berikutnya, dia tinggal di kota abadi dan berlatih keras setiap hari, dan budidayanya berada dalam kondisi peningkatan. Pada saat ini, dalam 2 bulan sejak dia memahami maksud pedang penghancur, dia juga dengan cepat menyerap energi spiritual dan vitalitas langit dan bumi. Pada saat ini, energi sebenarnya dalam dantiannya telah mencapai titik kritis. Jika itu bukan karena budidaya Lin Chen, dan juga menyerap sejumlah besar energi langit dan bumi. Saya khawatir budidayanya sudah berada pada tahap awal alam Baoyuan. Tentu saja, ketika Lin Chen masih berada di puncak alam Dao sejati, dia menyerap energi langit dan bumi dan mengubahnya menjadi dantiannya. Jadi selama tingkat kultivasinya menerobos ke alam Baoyuan, bahkan jika Lin Chen tidak menggunakan niat pedangnya, kekuatannya pasti akan sebanding dengan orang yang menerobos ke alam Baoyuan. Pada tahap awal alam Baoyuan, ada ahli veteran alam Baoyuan yang telah sebanding selama beberapa waktu. Lin Chen, selamat atas terobosanmu. Lin Chen baru saja selesai melihat ke dalam dantiannya ketika suara Xia Feng tiba-tiba terdengar. Kemudian dia melihat Xia Feng berdiri di sisi aula, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan budidayanya jelas berada pada tahap awal alam Baoyuan, dan aura abadi di tubuhnya jauh lebih kuat dari 2 bulan lalu, dan sudah jelas bahwa niat pedang abadi juga telah menembus ke tingkat keempat. Kamu juga. Lin Chen tersenyum dan berdiri. Xia Feng memandang Lin Chen, matanya menyala-nyala dengan semangat juang, dan berkata, Lin Chen, karena niat pedang penghancurmu telah menembus, lalu. Bagaimana dengan kompetisi? Bab 500, Momentum Kuat. Setelah menerima bimbingan dari penguasa kota abadi, Lin Chen dan Xia Feng membuat terobosan baik dalam budidaya maupun misteri mereka. Budidaya Lin Chen saat ini hampir setengah dari tahap awal alam Baoyuan. Niat pedang penghancurannya telah menembus ke tingkat ketiga. Dalam hal kekuatan, dia jauh lebih kuat daripada sebelum dia menerobos. Hal yang sama berlaku untuk Xia Feng. Sebelum bimbingan penguasa kota abadi, budidaya Xia Feng berada di puncak alam Dao sejati. Sekarang, budidayanya telah mencapai tahap awal alam Baoyuan. Selain itu, Xia Feng pedang abadi seperti yang diharapkan, dia juga berhasil menembus kemajuan tingkat ketiga. Kekuatan keduanya meningkat dibandingkan 2 bulan lalu. Sekarang kekuatan mereka telah ditingkatkan, keduanya ingin bersaing satu sama lain dan menguji kekuatan misteri mereka yang telah ditingkatkan. Terutama Xia Feng, 2 bulan lalu, penguasa kota abadi mengatakan bahwa dia bukan tandingan Lin Chen, yang membuat Xia Feng merasa sedikit sedih. Anda harus tahu bahwa dia adalah seorang jenius dari kerajaan suci Yongtai. Meskipun Lin Chen memiliki bakat dan pemahaman yang baik, dia adalah seorang pejuang dari grup wilayah selatan. Dia, jenius dari kerajaan suci Yongtai, dikalahkan oleh seorang pejuang dari grup wilayah selatan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan tertawa terbahak-bahak. Xia Feng ingin bersaing dengan Lin Chen untuk membuktikan statusnya sebagai seorang jenius, begitu pula Lin Chen juga ingin bersaing dengan Xia Feng. Bagaimanapun, Lin Chen berangkat dari wilayah Yan'an dan datang ke sini. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan perjalanan, bertemu dengan para jenius dari seluruh benua Tianling, bersaing dengan mereka, dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Dilihat dari berbagai penampilan Xia Feng, dia pasti memenuhi syarat untuk disebut jenius. Sekarang Xia Feng telah mengambil inisiatif untuk mengusulkan diskusi, Lin Chen tentu saja tidak akan melewatkannya. Saudara Xia, tolong.
Lin Chen menangkupkan tangannya, membalikkan tangannya, mengeluarkan pedang Cixia, dan kemudian melangkah ke tengah aula. Oke, silakan. Mata Xia Feng dipenuhi dengan semangat juang. Setelah mengeluarkan pedang setengah langkah, dia juga berdiri di hadapan Lin Chen. Meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Lin Chen, penguasa kota abadi memberitahunya 2 bulan lalu bahwa Lin Chen telah mengintegrasikan maksud pedang penghancuran dan maksud pedang waktu bersama-sama. Dalam hal kekuatan, dia lebih kuat dari sebelumnya yang dia buat. Terobosannya. Dia terlalu kuat, tetapi sekarang dia telah mencapai terobosan dalam kultivasi, dan niat pedang abadinya juga telah ditingkatkan ke tingkat keempat. Dalam hal kekuatan, itu telah meningkat lebih dari 1 bintang dibandingkan sebelumnya, jadi belum tentu dikatakan bahwa dia bukan lawan Lin Chen sekarang. Lin Chen, aku tahu kamu telah menggabungkan pedang kehancuran dan pedang waktu bersama-sama. Menghadapi seorang jenius seperti Lin Chen yang dapat mengintegrasikan misteri, Xia Feng tidak berani gegabah. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, jadi, saya harap Anda dapat menunjukkan kekuatan penuh Anda dan biarkan saya melihat kekuatan perpaduan 2 maksud pedang. Saya harap niat pedang abadi Anda tidak akan mengecewakan saya. Lin Chen mengangguk dan berkata dengan serius. Saat dia berbicara, pedang kehancuran dan pedang waktu mulai menyebar ke Lin Chen. Sejumlah besar aura abu-abu dan aura waktu tak terlihat menyelimuti Lin Chen, membuatnya tampak sedikit kabur. Demikian pula, Xia Feng tiba-tiba menjadi agung, dan aura keabadian menyelimuti tubuhnya. Yang disebut keabadian itu seperti langit dan bumi, abadi dan abadi, keabadian melambangkan keabadian yang sakral, dan memiliki keabadian melambangkan puncak. Kalau begitu izinkan saya menunjukkan betapa kuatnya niat pedang abadi tingkat keempat saya. Xia Feng mendengus dingin, dan tanpa omong kosong, dia menebas dengan pedang besar di tangannya. Siang Lin Chen cepat dan ganas, segera, sejumlah besar aura pedang abadi mengikuti pedang itu dan menebas ke arah Lin Chen dengan gila. Pedang Xia Feng hanya menutupi maksud pedang abadi, dan tidak habis-habisan, dia jelas ingin menguji Lin Chen terlebih dahulu. Melihat adegan ini, Lin Chen tersenyum dan menusuk ringan dengan pedang Cixia di tangannya. Kekuatan Xia Feng sangat kuat, dan maksud pedang abadinya juga telah ditingkatkan ke tingkat 4. Meskipun misteri Lin Chen tidak sedalam misteri Xia Feng, dalam hal kekuatan, itu pasti tidak lebih lemah dari maksud pedang abadi Xia Feng. Bagaimanapun, Lin Chen meningkatkan niat pedang penghancuran ke tingkat ketiga. Dia menggunakan metode yang tidak biasa. Kekuatannya setidaknya 10 kali lebih tinggi dari niat pedang penghancuran tingkat kedua. Jika Lin Chen diberi lebih banyak waktu, peningkatannya pasti akan terjadi. Mencapai lebih dari 20 kali. Konfrontasi antara niat pedang penghancur tingkat ketiga dan niat pedang abadi tingkat keempat. Saat Lin Chen menyerang dengan pedangnya, untuk sesaat, sejumlah besar niat pedang destruktif menyelimuti seluruh aula. Auranya sangat mengejutkan. Aura ini saja membuat wajah Xia Feng sedikit berubah. Itu benar-benar menekan pedang abadi miliknya. Bermaksud pada momentum. Bagaimana mungkin? Ekspresi terkejut melintas di wajah Xia Feng. Anda harus tahu bahwa niat pedang abadi miliknya ada di tingkat keempat, sedangkan niat pedang penghancuran Lin Chen hanya di tingkat ketiga. Dilihat dari levelnya, itu harus ditekan oleh niat pedang abadinya. Niat pedang destruktif Lin Chen adalah yang benar. Kejutan di hatinya melintas, dan saat berikutnya, ekspresi Xia Feng kembali normal. Dia bersenandung dan menjabat tangannya. Momentum niat pedang abadi dari pedang lebar tiba-tiba melonjak, mencapai keadaan yang setara dengan ketiga Lin Chen niat pedang destruktif tingkat tinggi. Bagaimanapun, Xia Feng telah memahami maksud pedang abadi hingga tingkat keempat. Meskipun metode terobosannya tidak sebaik Lin Chen, dia masih menekan Lin Chen pada tingkat ini. Tidak sulit bagi Lin Chen untuk mengalahkan Xia Feng dengan hanya mengandalkan aura niat pedang penghancur. Dalam sekejap, keduanya memiliki konfrontasi sederhana dalam hal momentum, dan hasilnya seri. Tidak ada yang bisa melakukan apapun satu sama lain, tetapi secara nyata, Lin Chen lebih unggul. Bagaimanapun, pedang penghancur Lin Chen niat hanya berada di tingkat ketiga, dan niat pedang abadi Xia Feng telah mencapai tingkat keempat, dan ada kesenjangan besar dalam level tersebut. Saat berikutnya, pedang Cixia dan pedang lebar itu berpotongan. Nyaring. Jika konfrontasi sebelumnya antara keduanya hanyalah pendahuluan, maka kini adalah konfrontasi resmi. Pedang Cixia adalah senjata harta karun setengah langkah, yang dapat meningkatkan kekuatan pedang penghancur Lin Chen. Demikian pula, pedang Xia Feng juga merupakan senjata harta karun setengah langkah, dan formasi yang terukir di atasnya 2 kali lebih banyak daripada pedang Cixia milik Lin Chen. Keduanya juga dapat meningkatkan kekuatan Immortal Sword Intent miliknya.
Ketika keduanya berpotongan, terdengar suara tajam dari logam yang berpotongan. Itu sangat tajam, seperti dua batang besi yang berpotongan. Pada saat yang sama ketika keduanya berpotongan, niat pedang penghancur pada pedang Cixia juga menjadi gila dengan pedang abadi pada pedang lebar. Pikiran-pikiran itu saling terkait, dan untuk sesaat cahayanya menyilaukan dan sangat terang, seolah-olah dua aliran cahaya sedang bertarung. Melihat dua misteri yang terjalin di depannya, wajah Xia Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi semakin gelap, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Niat pedang penghancur yang sangat besar. Ada begitu banyak, hampir sebanding dengan niat pedang penghancur tingkat keempat. Itu dapat dibandingkan dengan niat pedang penghancur tingkat keempat, dan dalam hal kekuatan, itu tidak seberapa. Lebih lemah dari niat pedang penghancur tingkat keempat. Xia Feng sangat terkejut dengan banyaknya jumlah dan momentum niat pedang destruktif. Tapi itu hanya kejutan. Meskipun momentum dan kuantitas niat pedang penghancuran Lin Chen hampir sebanding dengan niat pedang penghancuran tingkat keempat, itu bukanlah niat pedang penghancuran tingkat keempat. Xia Feng yakin dia bisa kalahkan dia dengan inten pedang abadi tingkat keempat, Lin Chen. Lin Chen, jika ini adalah kekuatan terkuatmu, maka kamu kalah. Sudut mulut Xia Feng sedikit terangkat, dengan sentuhan kebanggaan yang dingin. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Lin Chen tersenyum, dan niat pedang waktu yang mengelilingi tubuhnya mulai bergerak. Saat berhadapan dengan Xia Feng barusan, Lin Chen hanya menggunakan Destruction Sword Intent dan tidak menggunakan Time Sword Intent. Tetapi Anda harus tahu bahwa serangan terkuatnya adalah Wuxi yang menggabungkan Destruction Sword Intent dan Time Sword Intent. Langkahmu ini adalah apa yang telah aku tunggu-tunggu. Melihat Lin Chen mulai memobilisasi maksud pedang waktu ke seluruh tubuhnya, ekspresi Xia Feng tiba-tiba membeku. Lin Chen menggabungkan dua kekuatan pedang, yang sudah dia ketahui dari penguasa kota abadi. Alasan mengapa dia mengusulkan untuk bersaing dengan Lin Chen adalah selain untuk menguji kekuatannya sendiri, dia juga ingin belajar dari pengalaman Lin Chen sebelumnya. Sebuah jurus yang berasal dari perpaduan dua niat pedang. Penggabungan maksud pedang dan maksud pedang setara dengan perpaduan misteri dan misteri. Sangatlah sulit untuk memadukan misteri dan misteri. Sekalipun itu hanya perpaduan dua misteri, itu sangat jahat di wilayah sekitar. Benua Tianling dengan domain suci sebagai pusatnya jenius. Meskipun Xia Feng tidak tahu tentang perpaduan misterius dari misteri sebelumnya, dia juga tahu kekuatan dari perpaduan dua misteri. Dia tampak serius dan berkata, Lin Chen, ambil tindakan. Oke, hati-hati. Lin Chen mengangguk sedikit, pedang kehancuran dan pedang waktu di tubuhnya mulai melonjak. Untuk sesaat, pedang besar kehancuran dan pedang waktu membentuk tornado kecil dengan Lin Chen sebagai pusatnya. Dengan kekuatan asli Lin Chen, dia tidak akan pernah bisa melakukan ini, tapi sekarang niat pedang penghancurannya telah menembus ke tingkat ketiga, dan jumlah maksud pedang penghancuran telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Niat pedang penghancuran yang besar sudah cukup untuk mendukung terbentuknya angin puting beliung kecil. Demikian pula, karena maksud pedang penghancuran telah maju ke tingkat ketiga, Lin Chen sekarang menggunakan maksud pedang penghancuran dan maksud pedang waktu untuk menyatu, dan kedua misteri tersebut tidak berada pada tingkat yang sama, jadi penggabungannya jelas sedikit lebih sulit. Namun, kekuatan jiwanya sangat kuat. Awalnya, pedang penghancur tingkat kedua dan pedang waktu tingkat kedua digabungkan dengan mudah dan mudah. Sekarang, bahkan jika pedang penghancur telah ditingkatkan ke tingkat ketiga, Lin Chen adalah masih sangat kuat ketika menyatu. Mudah. Namun dalam sekejap, niat pedang penghancur tingkat ketiga bergabung dengan niat pedang waktu tingkat kedua. Segera, dia melihat bahwa dengan Lin Chen sebagai pusatnya, seluruh aula sepenuhnya diselimuti oleh niat pedang jenis baru yang dibentuk oleh jalinan niat pedang waktu dan niat pedang kehancuran. Niat pedang waktu mengandung pedang niat menghancurkan, dan niat pedang untuk menghancurkan juga mengandung waktu. Niat pedang. Aura mengerikan, beberapa kali lebih kuat dari aura pedang penghancur tingkat ketiga, tiba-tiba meletus, membubung ke langit dan menutupi seluruh aula. Di kota peri, banyak penjaga kota abadi merasakan momentum ini dan saling memandang dengan ekspresi ngeri. Apa yang terjadi? Sungguh aura yang menakutkan. Itu datang dari daerah terlarang. Mungkinkah penguasa kota abadi sedang berlatih? Tidak mungkin. Jika penguasa kota abadi sedang berlatih, aura yang diciptakan oleh dia sendiri mungkin cukup untuk membunuh kita, dan dia tidak akan membiarkan auranya menyebar. Meskipun aura ini kuat, itu belum mencapai tingkat yang sebanding dengan penguasa kota abadi. Jika tebakanku benar, ini aura pasti merupakan hasil terobosan seseorang dalam kultivasi setelah menerima bimbingan dari penguasa kota abadi. Dia dibebaskan kemudian.
Pemimpin pengawal kota abadi berkata dengan suara serius. Sebenarnya apa yang dikatakannya memang benar, tapi itu bukanlah yang terpenting. Yang terpenting adalah betapa kuatnya momentum ini. Anda harus tahu bahwa menjadi penjaga kota abadi setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan tingkat atas. Penjaga kota abadi berada di puncak alam Baoyuan. Kelompok orang ini dapat dikatakan yang terkuat di antara para ahli alam Baoyuan itu bisa membuat mereka merasa ngeri, bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan terengah-engah Lin Chen.